bahwa politik itu memang harus dilandasi dengan kejujuran. Tanpa kejujuran, hasilnya pun tidak akan pernah maksimum. Jadi politik itu kalau menurut aku ya, bukanlah politik ya dalam tanda petik politik, tapi politik itu adalah sebuah kebijaksanaan yang memang bisa membuat rakyat makmur, maju, dan sejahtera. Melala generasi muda Gundari kantor bupati memiliki pendidikan juga yang lebih baik, sudah S2. Ya, benar. Ya, ada baiknya mereka juga dimanfaatkan aja lah yang muda-muda ini. Kita tidak melecehkan yang tua-tua ini kan. Cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Go masuk Abang Dai, jadi baci kita saling menyapa Gerina. Juah Abang Anda. Juah. Wes. Kasna. Sehat senang kami sehat. Sehat. Jangan lupa nanti gulung we. Ijang kena rusur ngopi dua anak sesama sembiring. Kami termasuk anak berstagi ke ini nana. Iya dua nampal. Iya anak berstagi salah kaban jahe. Serikang raskam. Iya. Beda kedai kopi Kanir Senin aku ya. Aku kedai kopiku di rumah ya, di rumah anak aku akak. Bila jumpa. Jadi aku dengar ingat dumarai dagu dari Bang. Ya. Isalah 3 sangane. Oke. Berlibur keluarga. Libur saja, liburan akhir tahun. Tapi begini kunaiman impalku depari, lakin terlupakan kita kemulihan dengan Bang. Pantas lah. So, memang ada kodrat setiap orang. Kodrat adalah kita ingin selalu ya pertama ya tentu perban kutata artinya kutata selalu kita rindukan dan dalam kerinduan itu kita juga mau ya kuta itu tuh maju. Nah, jadi sebagai pemenang lebay kata pembukaan berjuah-juah man bandu impalku ras abangku sembiring mergana dua nakam janah selamat Natal lebih man bantah man bandu dua nah ya selamat Natal berjuah kita juah. Jadi kuakap raduras kita gidahsa bahwa salah sada bentuk inisiatif masyarakat Karo khususnya masyarakat Liang Melas datas aku ingat kemarin impalku Iwan, sempat ia berkunjung kujah. Kujah, janah bikin siaran langsung dari Liang Melas. Janah go taruhkan kalakak tai, rimau ku kantor presiden, jumpa ras presiden. Lebih ku idah, go si idah, go mulai lit perbaikan jalan ku Liang Melas datas dai. Sada sisi si apresiasi tapi sisi deban, aku bagian aku dah impal bagai abang. Adi pemimpin malah harus lead reaksi maka lead aksi. Pemimpin itu kan harus proaktif. Bahkan sebelum rakyat berpikir, dia harus sudah berlangkah berpikir. Membagaimana seharusnya maka ia jadi baci diharapkan banyak oleh masyarakat.
Di Langkari, bagi-bagi kari lalap, lah maju-maju. Enda pelit sada mama ningku sekali, mama Toto Sukatendel, ya cukup senior. Enda usulkan laku Japri nempal, bagi pe abang, ugang tanah karoi, bagai daban min dina. Jadi ngukap du umurna hampir 80 tahun pe. Janah sebagian besar hidupna di luar tanah karo, tapi tetap lah terlupa kerja tanah karo. Dengar pe Japri naku, maka niku masukan wema, enda ku upayakan kal gelasih kariku pemerintah daerah taku patita. Jadi uga enda lah memasuki si tading menda tahun 2021 enda masuk ke tahun 2022. Masuk tahun simbaru, mah harus lihat hal-hal simbaru. Hal-hal simbaru. Emang ia lebih gelah arah percakapan tenda kari, baca lebih konkret percakapan simbaru. Jadi perlebih kari man impalku depari margada, kam sebagai katakanlah pernah merida ras-ras kita, kam sebagai calon bupati ras impal kemudian tu serba impal, tentu nggu melala konsep-konsep ndu sengai. Dah bahkan nggu pesan ndu visi-visi ndu. Jadi ada idah ndu perkembangan sekudari, cukup puas ngai kam atau makin prihatin kampal. Ada coba urei kedun, dari sisi akademis nakari, si pindo kari abang anda sedinandu bang Robin sebagai seorang dosen di FISIP, sebagai seorang peneliti sosial, si sangat luar biasa, punya pengalaman luar biasa. Enda kari coba arih-arih kita, coba kita cakap-cakap. Maka persilahkan manbandu lebih impalku Iwan Depari, bang enda pandangan du ibas kemajuan pembangunan. Silakan. Catatan bagi kita nunda, catatan masuk ke tahun 2022 tentu kita ingin ada perbaikan. Bagai? Ya tentu saja bagian. Kai sebenarnya yang harus menjadi catatan pemerintah kabupaten saat ini adalah hampir 4 tahun belakangan Nenda kita mengalami keglerna silpa. Tahun pemerintahan terkelin hampir 960 miliar. Tahun terakhir. Kemudian pada awal pemerintahan Polri Teo ada catatan 185 miliar silpa juga. Jadi inilah catatan yang paling buruk saya lihat di pemerintahan. Maaf ya kalau kita tidak bicara tentang bahasa yang pas, kadang-kadang seperti angin lalu. Jadi catatan buruk adalah 1,1 triliun 4 tahun terakhir ini kita silpa. Bayangkan misalnya 1,1 triliun itu bukan sedikit. Lah bedah 1,1 triliun 10 miliar susah nggak setuna sidat. Dan retribusi 1 miliar per tahun tambahan. Sementara kita punya dana yang standby bisa kita pergunakan 1,1 triliun tidak kita pergunakan. Ini catatan sangat buruk buat menurut pikiranku sebab 1,1 triliun itu bukan sedikit, banyak sekali yang bisa kita kerjakan dengan 1,1 triliun. Kemudian apakah kita diam? Artinya apa analisa kita terhadap ini? Aku kembali mulihi, kupikir bagaimana. Ini sebenarnya masalah adalah mungkin keterlambatan. Bagaimana? Bagi anak SD, suruh mendak jam 10 masuk ke sekolah, jam 11 ya mendak. Jadi labo Endar, ini semata-mata SDM. Kan maka SDM, artinya bagaimana? Sisa 1,1 triliun itu sebenarnya kan prosedurnya mulai dari rapat-rapat musyawarah desa mulai sampai ke kecamatan, sampai kemudian dihasilkan sebuah hasil musyawarah musrenbang yang kemudian diserahkan sama eksekutif, kemudian dibahas bersama-sama legislatif. Itulah bagian-bagian prosedur daripada APBD.
APBD APBD mah bagenda karena maka kering usahakan APBD. we. Ijen delit masalahnya bagenda. Seharusnya menurut aku bagi kata Kunda semuanya harus memang betul-betul giat, rajin dan bekerja sungguh-sungguh sehingga APBD itu dapat disahkan lebih awal, jauh lebih awal dari sebelumnya si ada catatanku tahun 2002 Mas, 2022. Jadi misalnya APBD disahkan bulan September, kemudian dianalisa lagi oleh provinsi selama 1 bulan, itu bulan 10 baru APBD itu bisa artinya proyek-proyek yang dijalankan. Ada 2 bulan ya Kak Ndu. Munggu terlambat. Akhirnya apakah ini mungkin juga kayak makanya bagian dari karena bisa juga terjadi tarik menarik antara legislatif dan eksekutif tentang kepentingan mereka masing-masing. Atau mungkinkah endalah setelah, tapi inilah salah. Artinya bagaimana kayak pencitraannya di belakang dibungkus dengan alasan apapun. Ini adalah kesalahan besar. Daripada sebenarnya paling alasan besar adalah eksekutif. Karena kalau seandainya misalnya legislatif tidak setuju mengesahkan APBD, dia bisa mempergunakan APBD yang lalu, tahun yang lalu. Iya, benar. Jadi maksud aku sih penting sebenarnya adalah lampas redahin. Pas kerjakan krina sesuai dengan aturan undang-undang sehingga cepat APBD bisa disahkan, kemudian proyek-proyek bisa dikerjakan semua. Sehingga lanai tersisa, lanai baci balik, artinya lanai sisil pala. Ini catatan buruk akan sih terjadi selama 4 tahun terakhir. Oke. Jadi ini sebenarnya apakah itu kita nggak berani, kita juga nggak coba bilang bahwa pemimpin itu kurang. Tapi ini membutuhkan keberanian. Kalau perlu kayak fight iya. Artinya tidak boleh didiamkan begitu aja. Ini kan terus-menerus si rugi isai. Ini 1,1 triliun itu mah bukan hal yang kecil. Jadi kan korupsi 50 miliarnya masuk penjara, tapi ini rugi 1,1 triliun. Yang rugi siapa? Tapi tidak bisa masuk ke KPK. Ini adalah suatu hal yang memang harus betul-betul dipikirkan oleh pemimpin. Jadi memang pelanggaran hukum lah yang masuk ke KPK lah dianggap sebagai korupsi. Tapi ketika dia merugikan rakyat itu 1,1 triliun karena kelemahan atau kurangnya disiplin, ini sebenarnya moralnya di mana gitu? Iya. Itu salah satu catatan yang memang harus diingat oleh pemerintahan sekarang supaya ini benar-benar jangan terulang lagi 2002 ini. Iya, 2022 ini harapan kuaka seluruh harapan masyarakat agar ini kalau naik terulang 4 tahun itu 10 tahun di tangan kepemimpinan pada tahun di tangan Polri Teo ternyata nggak berubah juga. Belum berubah. Indonesia 185 miliar apapun alasannya dia bilang karena ini karena itu, aku pikir itu omong kosong. Dan sebenarnya masyarakat nggak boleh menganggap itu sesuatu yang wajar. Nggak boleh dia nggak wajar itu 1,1 triliun 4 tahun ya di mana diambil, dan tanggung jawabnya kepada siapa? Betul. Enam catatan kuakap sih penting untuk memasuki tahun 2002. Jangan lagi ada silpa, bekerja keraslah, bergegaslah, rajinlah supaya ini semua bisa proyek-proyek bisa kerjakan. Bagi kata Kundai, lepaskan dulu semua persoalan-persoalan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok antara legislatif dan yudikatif, legislatif dan eksekutif. Sehingga betul-betul terselenggara semua dana-dana yang ada, yang tersedia itu bisa sungguh-sungguh dapat dikerjakan dengan baik. Catatan pertama. Oke, Pak. Jadi adikku sarikan sitik lebih apa dengan aku Abang Robin sebagai dosen peneliti sosial tah. Jadi ini Dundai luasi hanya sisa 2 bulan untuk tahun itu, apalagi yang bisa dilakukan? Sehingga terjadi silva bagi kata Dundai jumlahnya bisa sampai dalam 4 tahun akumulasinya 1,1 triliun untuk satu kabupaten. Wah, ini luar biasa sekali. Memang lalit je korupsi, tapi ternyata uang itu seolah-olah milik masyarakat, milik rakyat, tapi entah di mana gitu nggak terjadi pembangunan, sehingga ya eksesnya bagi Gusidah Rasas, bagi teman-teman Tasili yang melas atas nari,
Ganai kap na lead dalam ngadue selain langsung ku presiden. Enda de catatan impalku Iwan Depari. Maka uga idah nduk enda Bang Robin, Bang Sembiring. Silakan Bang. Ya, bujur bas kesempatan enda. Pertama boleh garis bawahi si kemukakan sini nangku tentang silpa. Ya. Jadi bos kami kampus silpa enda usuri katakan kami menunjukkan bahwa daya absorpsi pemerintahan yang kurang. Daya absorpsi manajemen pemerintahan yang kurang. Jadi ada kembali ke studi kami besar administrasi publik, kalau ada sistem administrasi yang ternyata daya absorpsinya, daya serapnya terhadap anggaran kurang, maka sebetulnya itu menunjukkan bahwa manajemen itu tidak mampu. Iya. Iya. Jadi persoalan, dakam gundari begini, pemimpin di daerah dipilih oleh masyarakat. Oke. Jadi di kekurangan dalam bentuk si bagian daerah rupana, sekundari lah nggak boleh pernah tidak tindakan tegas iban pemerintah bahwa lead misalnya pemerintahan yang ternyata tidak mampu menyerap anggaran, bahkan resikonya hanya bahwa anggaran berikutnya makin dikurangi, bagi nggak kencang sanksi. Padahal dia dari segi kacamata administrasi publik lah nih, kami administrasi publik, itu menunjukkan ketidakmampuan. Lalu tidak mampu ngapain? Ya bagi kira-kira seharusnya. Iya. Kita ternyata lengah sekuje, tapi menurut aku mereka yang menjabat mestinya malu. Malu. Itu menunjukkan ketidakmampuannya sebetulnya. LB ada soal si silpa, nanti bagi kata tandai. Bas kita jelma sintrum sendiri boleh bereaksi, lali merespon si terjadi sebelumnya silpa ndai tempat-tempat bagi kata senina kuno tempat-tempat. Bagi kangeri bagi mereka. Padahal seharusnya kita ngidah bagi cara sindai bahwa rakyat telah dirugikan sebesar sekian rupiah karena ketidakmampuan menyerap anggaran yang disediakan. Iya. Enda bas pengidah kusol sade. Nanti jenari ada aku mengatakan sebegini dah. Kita mau berubah. Kalau misalnya kita sebutlah rejim ini mau berubah, maka semuanya kalau menurut saya sebetulnya harus dimulai dari kejujuran. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri dulu bahwa aku punya visi misi ini. Jujur dulu pada diri sendiri bahwa ini visi dan misiku, aku harus jalankan. Jadi ada surat-suratnya sendiri pedung nasi bohong ini kan mulanya jelas bentuk deh. Begitu. Maka jujur terhadap diri sendiri lebih. Maka jujur terhadap kelompok. Adikin memang kelompok-kelompok lingkaran satu yang ikut mendongkrak sehingga kita memperoleh jabatan. Juga jujur kepada mereka. Ini visi kita. Kita harus lakukan ini. Jujur. Maka selanjutnya jujur manjil mesin terem. Iya. Si katakan aku setuju dengan ngasup kemukakan. Gundaring aku benarkan sedenda, setuju dengan. Gundaring aku benarkan sedenda, setuju dengan. Contoh bagi menghadapi yang melas data sendai. Iya. Engkakin lah maka sejak sebelumnya dia ngomelit tanda-tanda bahwa kalau yang melas data agak gerah dengan situasi. Kami maka lali sejak awal mesti direspon dan dengan jujur. Kami sedang persiapkan ini loh. Ulang kita berkat kalau andai, engkau persiapkan kami anda nih, engkau terlambat. Engkau terlambat. Kok MC jujur manjil mesin teram. Jenari jujur kan kita harus katakanlah kelembagaan yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Ya, misalnya bupati ada kaitan pekerjaan dengan gubernur, bupati mungkin ada kaitan pekerjaan dengan menteri bahkan presiden. Aku juga harus jujur bagi maksudnya. Selama ini lah bagi kebiasaan dari pejabat negara tenda selalu menutupi kesalahan. Iya. Pada atas. Apa salahnya kalau kita memang jujur mau mengatakan ini saya mau kerjakan tapi saya belum mampu. Ini begini.
Maka LB bekal ketika kita mau lakukan sesuatu. Jujur. Dengan kejujuran aku berharap kita akan kerjakan. Ya, kita tidak mau membohongi diri, kita tidak mau membohongi kawan-kawan, kita tidak mau membohongi banyak orang, kita tidak mau membohongi bahkan harapan lembaga-lembaga yang lebih tinggi dari kita. Nah, soal kedua si Kuida, sebenarnya banyak sih yang diharapkan masyarakat untuk dilakukan oleh rejim Ibu Kori lah. Ya. Kalau disebut rejim, banyak yang diharapkan. Ya. Nah, dari sekian banyak itu, sebetulnya kalau kita hitung itu relatif kecil nih sebetulnya APBD Karo untuk menangani semua. Cuma tapi ternyata sitik-sitik pelalik dikerjakan ya, jadi persoalan. Menurut aku dari sekian banyak harapannya, pilih sada 2 poin. Kerjakan. Buktikan bahwa saya sudah lakukan ini. Maka kita berharap ya partisipasi masyarakat pun akan meningkat dan kemudian simpati dari kelembagaan lain juga akan turun ya, simpatinya akan naik ya, mau bersimpati. Dan bahkan kemudian pemerintah atasan juga mau bersimpati sehingga kesempatan untuk mendapatkan anggaran lebih begitu. Sitik persoalan. Engkai maka kamu bersoal mendapatkan anggaran lebih sementara anggaran cilik telah terserap nih tengah hari. Dia kira persoalan nah. Ya, aku agak labuluh nari menjelaskan si terjadi situ nah di kalangan pemerintahan bes menghadapi CD. Tapi begini tapi sitil Bang, ya. kupotong kam. Oke. Ada 3 level kejujuran dia katakan tuh, pribadi, golongan, dan masyarakat. Jadi, apakah ketika dia menyampaikan kejujuran kepada kelompok dan masyarakat, dan di situ ada informasi katakanlah ketidakmampuannya, ini bisa nggak menurunkan image-nya Bang? Sehingga dia menutup-nutupi. Silakan Bang. Ya, jadi kamu ya guna kita lebih. Dia jujur aku membantu tintang je lengah kukap di banci si kerjakan. Di banci sampatindo tolong sampatindo aku ni ku pasti. Pasti. Jadi ketika orang berbicara tentang keterbukaan, salah satu sisi keterbukaannya sedang. Kita terbuka atas apa yang sedang kita miliki hari ini. Kita terbuka dan kemudian kita membuka diri pada ketika orang lain mau ikut ambil bagian juga nggak apa-apa. Ada menurut aku begitu. Jadi tidak perlulah kemudian ditutup-tutupi. Gara ditutup-tutupi kemudian kebusukan itu ya makin lama makin besar kebusukan itu. Tapi ketika kita buka, ada orang lain mungkin bisa mau membantu untuk memperbaiki. Lah perlu kita biar bahwa misalnya lalah kari jelma sintermenda akapna akulah mampu. Oke. Dari dia begini. Aku mau pilih untuk jadi pemimpin. Misalnya. Nanti kundari kamu si milih aku jumpai tintang sade, lah nggak mau banci kuban kalah. Uga reaksi dulu kamu berani memilih aku. Paling mungkin kamu hanya mendesak terus-menerus mengingatkan begitu. Tapi labo gara-gara sedih turun kamlang. Labo gara-gara sedih beritakan silang-lang tentang orang yang dia pilih. Tidak. Oke. Tahap sebelumnya orang yang memilih itu pasti tak mendukung pilihannya. Apalagi bos kita kelak karuenda Bang. Adi jujur kita dah dulu. Anak buru dilit salah kalimbu bagian-bagian anak buru gua aku salah ni misalnya. Pasti sini khusus untuk katakanlah guna pemerintahan Tesi Gundari. Melala pendahin sih harus dikerjakan. Melala sih harus dikerjakan. Iya. Mari, ia memiliki tim. Ada kepala dinas dan sebagainya begitu. Kan memiliki tim. Buat prioritas, saya harus lakukan sesuatu bagi Karo sekali ini. Apapun ceritanya, saya ini sudah membuat sejarah bagi Karo. Perempuan pertama jadi bupati. Maka saya juga harus tinggalkan warisan ya dari pekerjaan saya ini. Maka mari semua kita sepakat kita kerjakan ini dulu. Pilih beberapa.
Kotak jelema sintermena melalangi ngerana misi. Di kita basis ekonomi karo pertanian. Mari arahkan dulu ke pertanian misalnya. Ada memang ternyata tantangannya sedemikian besar, tentu tim yang memikirkan itu. Tantangannya sedemikian besar. Apa yang relatif bisa langsung dinampak oleh orang misalnya? Mungkin pariwisata misalnya. Apa yang bisa dikerjakan dalam sekejap nampak oleh orang bahwa saya sudah lakukan sesuatu. Adalah kak bagi ceritana labolit dengan greget si idah kita bahwa pariwisata karo akan segera semakin berkembang nih karena kita lihat pemerintahannya seperti ini begitu. Aku diskusi dengan dari terjadi perkembangan dalam dunia pariwisata karo. Yang banyak berperan di situ adalah sektor swasta. Iya. Jadi oke, lanjut, silakan. Oke, jadi kuakap ena salah sada intina kal tak kuncina kal kaini sekatakan mulai bangda bahwa menjadi pemerintah itu harus jujur dan tidak perlu malu. Tidak perlu malu untuk mengungkapkan, untuk membangun transparansi siapa dia. Sehingga nanti ya masyarakat apalagi diperkuat oleh budaya kita, adat istiadat karo, itu pasti akan menolong dari manapun ya, dari manapun. Jadi mulihkan man bandu impalku Iwan. Jadi ngudai sampaikan utara kendusada kumasada triliun silva dalam kurun 4 tahun. Setuhuna endam jadi hak masyarakat kuakap dipakai untuk menjalankan pembangunan infrastruktur lah misalnya. Kuakap lamu bindai lit dalan si bagi liang melas data sahdai parahna. Jadi salah satu solusi ke depan ngode konkret Bang Robin bahwa harus jujur, harus terbuka, dan tujuan keterbukaan itu sebenarnya adalah untuk menggalang semua potensi yang ada untuk membantu bupati yang ada, ditambah dengan niat meninggalkan semacam legacy, meninggalkan semacam warisan bahwa sebagai wanita pertama yang menjadi bupati di Kabupaten Karo ini satu momentum yang sangat besar yang harus diraih oleh bupati sekarang, akur bibi kaku ya bibi Kori misalnya. Jadi dalam waktu lebih kurang 3 tahun ke depan ini, Balku Depari, apa langkah-langkah yang menurutmu mulai tahun depan ini harus sudah dilakukan oleh bupati, wakil bupati dan jajaran negeri? Silakan. Ya, jujur. Aku sepakat bagi kata Sinina Gundai. Sebuah politik itu memang harus dilandasi dengan kejujuran. Tanpa kejujuran, hasilnya pun tidak akan pernah maksimum. Jadi politik itu kalau menurut aku ya, bukanlah politik ya dalam tanda petik politik. Tapi politik itu adalah sebuah kebijaksanaan yang memang bisa membuat rakyat makmur, maju, dan sejahtera. Itulah sebenarnya tujuannya, itu esensinya. Aku sepakat bahwa politik itu harus dilandasi dengan kejujuran, bukan dengan kelicikan. Woi, mantap. Ya, memang seperti itu. Jadi dari awal kita pun sudah sampaikan bahwa kita memang, kami Ras Budianto waktu itu tidak melakukan money politik, dan itu kita memang kerjakan dengan komitmen, benar, dan kita bisa sampai dapat 52.000. Aku tidak tahu apakah mereka tanpa money politik dapat 5.000 atau tidak. Itu biarlah hati masing-masing. Tapi kejujuran, seperti aku bilang, biarlah kejujuran yang menjadi hakim kita semua. Gitu. Jadi kembali bagi kata Tandai, apakah memang sudah ada program-program yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang? Aku pun nggak dapat apa-apa. Apakah karena memang komunikasi yang sangat buruk dari Pemkab? Saya juga nggak tahu. Tapi ketika saya lihat kembali APBD tahun lalu, itu hopeless juga. Kenapa? Karena di dalam anggaran untuk pariwisata cuma disiapkan 11 miliar. Kalau 11 miliar anggaran pariwisata untuk sebuah harapan kita menjadi Karo menjadi tempat destinasi pariwisata, nggak usah dulu internasional, nasional, ini kosong. Kalau di anggaran cuma dikasih 11 miliar. Nah, ke depannya, ya tentu seperti kami bilang tadi, kalau aku harapanku, ya itu pergunakan baik-baik anggaran itu
kalau menurut aku minimal 100 miliar per tahun untuk masuk di situ. Tapi kalau cuma ambil 11 miliar, lampu, jalan sedikit, WC segala macam nggak cukup. Kalau kamu punya ide yang bagus untuk melakukan atau membuat pariwisata menjadi naik kelas, kalau cuma 11 miliar yang kita buat di dalam APBD itu, aku pikir ini kerjaan yang omong kosong. Kadang-kadang aku lihat ini ya, betul-betul hopeless. Kalau cuma 11 miliar dibuat jadi, kita mau supaya Tanah Karo menjadi destinasi pariwisata tingkat nasional, nggak usah internasional. Tapi kalau kamu lihat cuma 11 miliar, mau dibikin apa ini ya? Iya, betul. Coba bayangkan, 11 miliar cuma. Itu salah satu pesan kita kepada pemerintah kabupaten ke depan, agar kalau memang pariwisata mau dimajukan, itu nggak boleh cuma 11 miliar. Kemudian ya tentu disertai dengan grand design yang bagus lah. Artinya Ya, jangan asal jadi. Betul. Roadmap-nya harus jelas 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi maksudku begini, Pak. Aku pergi ke Gundaling pada waktu kampanye karena diundang oleh Persatuan Penunggang Kuda seluruh tanah. Aku pergi ke sana. Naik ke Gundaling, wah, hancur betul-betul Gundaling itu. Hancur. Ini harus betul-betul menjadi perhatian kita semua. Betul. Di suatu tempat dikorek hanya untuk mendirikan sebuah rumah tenda biru. Iya, benar. Tenda biru semua di atas. Dan bukan itu saja, semua hamburan. Aku pikir itu 3-4 tahun nggak selesai proyek di Gundaling. Nah, apa maksud aku di sini? Kalau hal-hal itu dibiarkan terus-menerus di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dan saya tahu itu dikontrak oleh Pemkab kepada pihak OKP yang hanya Pemkab hanya mendapat, katakanlah, saya bicara dengan beberapa orang di situ, kira-kira mungkin hampir 100 juta per tahun dikontrakkan kepada sebuah OKP. Kalau dihitung, menurut hitungan itu kalau ditangani dengan benar dan ditangani langsung oleh Pemkab, 1 sampai 1,5 miliar per tahun bisa didapat dari situ. Jadi kalau begini ya cara membuat sebuah program pariwisata, saya pikir dari sisi kemampuan teknis lebih bagus. Kalau OKP adanya kemampuan teknisnya itu gimana? Karena aku pun nggak yakin itu OKP yang kamu bilang itu mampu membuat. Tapi begitulah dia. Tapi begitu. Kemudian begini, satu lagi harapan kita kan di pertanian. Ini masalah pertanian betul-betul memang kita mau seperti Sinina aku tadi bilang, kita kan berpedoman bahwa pertanian adalah soko guru daripada ekonomi Karo. Itu harus kita akui dan terima memang. Potensinya satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sama Pemkab Karo. Kalau saya memang, aku bagian Pak Sinina. Ya. Aku suka bilang bahwa aku ini bukan komunis, tapi aku berani bilang aku sosialis. Aliranku sosialis. Jadi maksud petani itu adalah entitas ekonomi yang sangat lemah. Kenapa? Benar. Banyak sekali problem di pertanian ini. Mulai dari lahan, pupuk, pemasaran, dan segala rentetannya itu petani itu tidak mampu sebenarnya. Jadi kalau menurut aku di Karo ini pemerintah harus campur tangan 80-90% mengenai pertanian. Kalau tidak, omong kosong. Nah, masalahnya sekarang, adakah ide, mampukah kita melakukan hal seperti itu? Karena adi pediat dulu ya ndarami pupuk lawe mampu. Adi dak pediat dulu ia masarkan sendiri pelabo mampu. Adi suruh dulu ia ndarami perluasan lahan ia pelabo mampu. Tapi aku berharap supaya ini pemerintah Kabupaten Karo ini harus campur tangan hampir 80% di dalam. Kalau nggak omong kosong itu. Jadi uga caranya ya tentu mereka juga harus belajar. Tapi menurut aku adilakin kam ikut ras kujuma lah tuhu. Kamu cuma di kantor segala macam lah tuh. Kamu harus sama-sama tahu bagaimana kita mencari pupuk, bagaimana kita artinya gua makan lead lau, gua makan
bibit mejile, gua maka pemasaran bagus. Lah kami ikut campur, lah pemerintah ikut campur, omong kosong lah. Jadi maksud aku salah satu pesan tentu di 2022 nih ke depan. Ya, mohonlah supaya pemerintah Kabupaten Karo ikut campur 80% di dalam kehidupan petani. Mulai dari lahan, bibit, pupuk, pemasaran, mereka harus sampai, artinya kayak gimana pola tanam, mereka harus hadir. Kalau nggak ada gunanya. Oke, Pak. Sarana nanti kusungkun Kak. Antara pola kerja bupati dengan wakil bupati. EIP melalas singkat kencang jelas. Jadi sebagai salah satu contoh misalnya, lead enda begini ku mama suka tendel bergada. Katakanlah begini, harus jelas pembagian tugas-tugas antara bupati dan wakil bupati. Adi wakil bupati berpikir strategik, maka pelaksana ini harus wakil bupati. Nah, ada antara lain ide mameda. Adi kam idah lu seugaya eksistensi na gundari uga jangan ke depan tahun 2022 enda ma perlu ngakap nu lead pembagian tugas yang lebih konkret antara bupati wakil bupati. Adi kam marena ku idah ma nggo jelas kal ban kedaras impal kemudian to uga adi seandainya menang pagi mungkin. Enda sitik dari kal tolong jelaskan dulu, Pak. Apa ini kariku Bang Robin? Silakan, Pak. Adik kakak begini, dan tugas dan tanggung jawab bupati dan wakil bupati memang jelas diatur oleh undang-undang. Oke. Jadi memang bupati memang bisa dibilang wakil bupati itu memang sifatnya hanya membantu dalam. Dan situna kan wakil bupati itu berperan kalau menurut undang-undang sebenarnya kalau terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu ya. Nah, misalnya karena dia absen dalam alasan misalnya meninggal atau pergi atau bagaimana sakit kemudian tidak bisa melakukan pekerjaan. Nah, ini perannya sama dengan bupati. Sebenarnya jengja istimewa. Sisanya itu sebenarnya bisa antara kedua belah pihak bupati dan wakil bupati membagi sendiri. Undang-undang tidak membuat seperti itu. Cuma masalahnya Gundari. Tadi memang ada maksimum. Ya, yang orang yang wakil kan bisa dikerjakan, dimaksimumkan juga kemampuan dia. Jadi sebenarnya cuma masalahku terkadang terjadi disharmoni. Maka terjadi disharmoni karena ya wakil bupati pun merasa bahwa dia terlampau disepelekan misalnya. Tapi memang perannya cuma sampai di situ. Kita nggak bisa juga membantah. Tapi kalau misalnya ada ide-ide yang bagus yang disampaikan kenapa nggak dikerjakan bersama? Kan toh tujuannya bukan pribadi masing-masing, tapi untuk kepentingan rakyat. Ini sebuah kunci. Oke. Bujur melalui pal. Apa dengan aku Bang Robin? Menggo tarik kena kopi kene. Aku pengen sekali ngopi. Buatlah kopi. Kan kami kasih kopi kami ya. Bang. Jadi cakap-cakap lah ngopi ni lah tu. Kurang kan? Udah afdol. Nah. Jadi Bang Robin, dilanjutkan kain dari si katakan impal kuda pari mergana, katakanlah sebagai contoh dinas pertanian, maka dinandai 80% itu harus ada di petani itu, Kalau tidak, kalau dia hanya di belakang meja, labo keridaca akar permasalahan, baik penyediaan bibit, baik dalam teknik pertaniannya, baik pengadaan peralatan, saprotan, pupuk dan sebagainya. Maka pikiranku bagaimana, mau tidak mau, dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dan dinas-dinas terkait, harus lebih proaktif harus lebih maju memang, inilah kabo hanya bos bupati dan wakil bupati, tetapi kemina dinas-dinas, tapi kabinet nih, istilahnya bagaimana, ini kan juga harus bekerja. Ini gua pandangan dulu dan bagaimana memaksimalkan supaya ini benar-benar bekerja, Bang. Silakan. Bahwa hanya sedikit peran petani, okay. Kalau kita sebut itu sistem agrobisnis yang sedemikian panjang, ya, bahwa hanya sedikit peranan petani, betul. Aku pengamatanku, petani hanya punya peran dalam hal perawatan dan panen.
Bos pembibitannya sendiri kecil sekali peran petani. Kecil sekali ya. Karena mereka tidak pernah bisa bikin bibit sendiri, kebanyakan bibitnya dibikin oleh pabrik. Jadi mereka hanya tanam, rawat, dan panen. Setelah itu, di luar itu, mereka tidak kuasai sama sekali, apalagi sudah sampai ke sektor pemasaran dan seterusnya. Iya. Maka sepakat aku, emang Dinas Pertanian harus ambil peran besar kalau memang mau membangun pertanian di Karo begini. Aku setuju sudah, harus Dinas Pertanian, pemerintah ya melalui Dinas Pertanian harus punya peran yang besar. Kalau itu diserahkan semua kepada petani, mereka tidak akan bisa bangkit. Jadi karena saya aku kuidah lebih si mudah ya, paling mudah mungkin setuna dilakukan oleh pemerintah. Ya. Undang kelompok-kelompok tani dari beberapa kawasan, dengar mereka, apa keluhan mereka, kumpulkan semua staf untuk mencatat itu, lalu buat rencana untuk mengatasi. Iya. Paling karya aku yakin misalnya di pulung petani dari semua wilayah Beskaro, labu krina tidak kena masalah berkenang kari masalah manbantu si paling mudah dikerjakan misalnya keluhan tentang harga pupuk dan seterusnya. Petani selalu menganggap bahwa mereka bisa kerjakan, walaupun pada faktanya begitu sudah panen mereka sebetulnya tidak bisa apa-apa lagi. Enak sada pidah bidang pertanian dan kayak perlu agak rumit sekundari sulit kita menggerakkan memang petani Karo itu mesti punya semacam asosiasi ya. Ada asosiasi setiap komoditas dan dari asosiasi itulah mereka bergerak untuk mengembangkan dirinya, untuk ikut ambil bagian dalam sistem agrobisnis yang sedemikian panjang itu. Tapi mungkin di ngerana kita ngerana aku misalnya teman Pak, susah sekali itu kalau berharap lebih-lebih pas kita kalau Karo ngomong tentang asosiasi, organisasi mis tempalara loh, arti kata anak laku terjadi kelemahan maka sedemikian sulit bagi orang Karo untuk membuat organisasi. Dan memang faktanya hari ini kan kita lihat juga organisasi Karo yang lama bertahan dan melakukan sesuatu yang nampak hari ini adalah hanya gereja barangkali. Organisasi keagamaan lah. Organisasi keagamaan ya. Yang organisasi-organisasi lainnya kan paling muncul pada saat menjelang pemilu. Lalu setelah itu nggak muncul lagi. Kemudian ada kumpulan-kumpulan itu, ketika mereka muncul tiba-tiba tenggelam lagi dan seterusnya. Maka jangan-jangan hal semacam ini yang menjadi ketakutan kita setiap kali ada usulan buatlah asosiasi bagi petani Karo. Ini pengalaman kita bersama bahwa kita ternyata sampai hari ini belum mampu mengelola sebuah organisasi yang mampu mendongkrak kita gitu. Mendongkrak kita dalam mencapai kepentingan kita. Ada ya tidak jadi soal, Mege. Oke. Sedenari aku singgung soal berkait dengan pertanian ini. Begini, aku sangat percaya bahwa akhirnya yang membangun dirinya juga sebetulnya adalah petani itu. Ya, dari berbagai kelemahan yang mereka miliki, mereka selalu akan bergerak ya di antara kelemahannya itu dan menutupi kelemahan itu sampai mereka berhasil. Maka aku menaruh pengharapan besar misalnya menjadikan PPL itu apa namanya PPL? Kayak kepanjangan PPL? Penyuluh pertanian lapangan. Ya. Kalau saya mau mengatakan mari Karo coba rancang sehingga PPL ini menjadi satu bagian dari agen pembangunan kita. Mereka ada di lapangan, mereka tahu greget ya, tahu situasi yang ada di lapangan itu. Dan kemudian mereka kita harapkan yang menggerakkan petani untuk membangun pertanian Karo. Tapi si maksudnya begini, mungkin Bang Analgin jelas ya, ada yang rana kita karena community base ya, community base development pembangunan.
Maka semuanya itu harus bermula dari lapangan, dari masyarakat. Betul Maka sekali, saya Bang. melihat Betul. PPL ini menjadi agen yang penting digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk membangun Karo pada semua sektor, terutama ya tentu sektor pertanian. Terutama sektor pertanian, benar sekali. Gunakan kalahandai, kalahandai justru bagi Sida Selameda. Laos peko lapangan menjadi orang yang tidak percaya diri. Benar, Bang. Itu satu hal, betul. Seharusnya mereka justru bergaul dengan masyarakat dan mereka bisa menggerakkan masyarakat. Nah, siku maksud lead J, program ekstra yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadikan mereka ini memang orang-orang terhormat dan sanggup melakukan sesuatu di lapangan. Oke. Jadi tidak hanya masalah teknis yang perlu dibekali, diatasi bagi PPL ini, tapi aku sangat setuju, Bang. Bagaimana caranya supaya PPL ini mempunyai harga diri, kepercayaan diri, keyakinan diri, sehingga ketika dia masuk ke lapangan itu, dia bisa tampil percaya diri dan menjelaskan apa yang bisa dia bantu. Jangan seperti yang sekarang ini sering kita dengar bahwa PPL Kapdu iya, lalanka petani teh ngajari iya, Bang. Iya. Contoh sederhana. Ada bes lapangan, PPL berhadapan dengan keluhan petani, mereka kalau pupuk nih, misalnya, contoh, jadi ada kelerganan nih. Minggu tangkap nih informasi ya. Maka PPL dengan posisi yang sudah dirancang oleh pemerintah kabupaten, Bancia langsung ngerana misalnya ku kepala dinas atau langsung bagi kondisi lapangan, gelah olah kecewa jelma sinterem, tidak maka aku nggak berperan karena sade kai si banci perbaiki itu segera selesai dia begitu. Oke. Jadi yang ngelapor ke pemerintah daerah, lead kebijakan ben pemerintah daerah tidak hasilnya jelma sinterem mengharga kapna PPL dah. Sebab ternyata PPL ini hebat, ini bisa melakukan sesuatu. Maksudku, anda perlu pikirkan bersama. Mungkin kita semua harus berpikir tentang itu. Uang enda carana. Mari kita bantu pemerintahan Karo untuk menjadikan seperti itu. Wakap kambas bidang pertanian nari melala gagasan-gagasan do banci si rumuskan untuk mengembangkan peran PPL yang sebagai agen pembangunan di Karo. Payo kalau Bang. Jadi 30 bulan karirku si pertama entah lulus IPB, aku membantu World Bank untuk membangun sebagai community organizer. Itu kerjasama dengan PPL. Dan PPL itu saya jembatani juga dengan PPM di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Dan itu benar sekali yang kamu bilang itu. Dan petani itu pun merasa lebih sejajar dia berbicara dengan PPL ini daripada langsung ke pejabat. Adinggo langsung ke pejabat. Di mata petani kita itu pun melala maga-magana tapi politis. Jadi ide Nunai Bang, kuakap salah sada si baci si sumbang secara konkret untuk pemerintah daerah adalah untuk memajukan pertanian bagi Nunai bagi Nina Impal kami Depari. Lahannya kita berwacana, tapi ada semacam ide konkret yang segera bisa diterapkan. Tapi kan bukan hanya di pertanian, Bang. Langsung ke muka kena kam. Ini kan singgung soal pertanian. Singgung soal pariwisata. Iya, betul. Pariwisata juga. Kenapa tidak? Nah, sekarang mari kita gumuli itu konsep community based tourism itu. Iya, betul. Nah, potensi wisata sedemikian masih banyak belum tergali. Maka kemudian mari gerakkan masyarakat yang menggali itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi maksudnya PPL singgah kena sidik kari di muka tambah pemetana gerakkan ku sektor pariwisata. Pariwisata, pendidikan, rasidi bandari. Maka dia memang menjadi agen pembangunan nih Kundani. Jadi begini melala sidah misalnya keberhasilan pemerintah daerah lain yang mendongkrak pendapatan asli daerah mereka dari sektor pariwisata. Mari ditirulah misalnya bagi Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Mereka banyak didukung oleh resort wisata yang dikelola dengan sistem community based tadi. Masyarakat yang mengelola itu kemudian jadilah itu
ekonomi meningkat pada kawasan itu. Kuakap pemerintah Kabupaten Karo, angkana sedekrina, maka marilah kembali ke seperti yang saya kemukakan tadi pertama Senina, mari kita jujur dengan visi dan misi kita, lalu lakukan dengan jujur. Begitu kira-kira. Oke. Ya, jadi si terakhir Kal. Jadi kualitas SDM kepala dinas TG mengume cukup untuk membangun Kabupaten Karo. Terakhir pandangan do untuk percakapan sesi siden lebih empalku depari bagaimana tawan dek sudah bisa bang Sembiring peneliti kampus te bisa nanti gua idah do kualitas kepala dinas te impal bagai PA bang. Silakan si terakhir ya untuk satu bagian si kuidah labo bidang naje. Ya, baca saja salah analisa ya. Karena sebuah kepala dinas ya tentu saja ya adalah mengambil kebijakan dan melaksanakan ide di lapangan. Tapi menurut aku sebaiknya ya tentu saja bidang nakang memang jenin. Karena paham betul dia apa yang dia kerjakan, apa yang kebutuhan masyarakat bagi masuk. Tapi si kuidah maun si ya laka tempat terbuktikan galar kangen nama kabaji kuci. Ilane kalau kuangka dibagi dengan ngusur ilmu tak bagi masuk. Dan nunggu cakap patah semangat tapi janganlah hendaknya seperti itu lagi. Bagi ini kan sudah ketinggalan zaman cara-cara seperti ini. Maunya mau apa sih? Mau jadi pemimpin itu mau jadi apa? Harus memang benar-benar terpilih orang itu yang memang benar-benar mau jadi kepala dinas, kemudian mampu melaksanakannya. Nah, yang penting. Di bagian tata dekang, laka kam galer, laka kam duduk sih, wah itu udah ketinggalan zaman lah ya. Udah jauh kali sebenarnya itu. Betul. Laku udah kali perubahan bagilah. Aku lebih aku baca sada status teman Nina, ya untuk sada kepala sada jabatan laku tah katakan tak karo tah Inggris laku tah cuma katakan sada kepala dinas ngalo 5 kala singgung mereka siapa yang pilih doina teman Nina jadi tentu dia manggo kutip sada dengan casiman brand kan jadi bagi dengan tapi sudahlah mudah-mudahan nggak ada seperti itu lagi lah. Aku pun mendinggu kencang sejena gulan tertangkel ya aku di sila yang mempunyai tamai cece jadi kaya tena bagi lain masuk namanya impalku. Oke. Gua itu bang. Aku kena dingko melala generasi muda Gundari Bas kantor bupati memiliki pendidikan juga yang lebih baik sudah S2. Ya. Benar. Ya ada baiknya mereka juga dimanfaatkan aja lah yang muda-muda ini. Kita tidak melecehkan yang tua-tua ini kan kita ya termasuk diri kita sendiri ya. Betul. Tapi saya anggap bahwa memanfaatkan tenaga muda ini akan menjanjikan bagi pengembangan Karo berikutnya. Apalagi mereka yang sudah punya punya pendidikan yang baik, ada bahkan yang dari luar negeri, ya pendidikan kedua di luar negeri, gunakan aja itu ya. Saya yakin mereka punya visi yang baik, ya dan juga punya bekal yang baik untuk memahami persoalan dan strategi apa yang harus dikerjakan untuk ke depan, ya lah. Makasih tempat laku melala berharap Mansi Gundari, aku bagi kata Seninen mungkin terlalu rusur terpengaruh aku dengan percakapan di lapangan. Wah, kelihatannya tidak terlalu banyak bisa diharapkan. Maka ya marilah silakanlah gunakan tenaga-tenaga yang baru dan punya harapan yang muda-muda ini yang bisa memberikan sesuatu. Jadi memang pas bagi kata tanda ya digunakan kalau siarapkan redahin. Ya. Jadi bas wilayah-wilayah Sideban misalnya entah
melala kalau syarat-syaratnya bani dah pernah melala syarat-syaratnya di ijazahnya menjili pekerjaannya pekerjaan menjili patuh sopan kemudian nampak memang dia kerja telah digunakan bulan ada tambahi syarat-syarat si deban ya bes kami naik istilah pseudomorfisme ni nak pseudomorfisme begini rekam lihat syarat formal syarat 20 syarat formal mege penuhi pasti 30 dah labo jaminan lihat sadana sila formal dah termasuk 30 ndai nang si utama jadi syarat-syarat formal ndai palsu pseudomorfisme ni kuen jadi palsu saja semua syarat-syarat ini tapi ada syarat yang tidak tertulis yang sering menjadikan orang menjadikan kalak bengketku jabatan ni kok sedih mari ras-ras kita menghempang sasadesi sampatika pemerintah Tasikundari. Iya. Oke bang. Empal. Jadi sitikal katakanlah semacam summary bes percakapan tedan dai bahwa pertama dai di Nempal kami lead 4 tahun enda silpa sada komasawate jana harapan ta ulanai milik silpa enda. Nah, jadi gua galah ulanai milik silpa enda, dai Bang Robin gua katakan kita mulai dengan kejujuran. Ya, kita mulai dengan kejujuran. Politik itu sebenarnya dimulai dengan kejujuran. Kekuasaan itu dengan kejujuran. Diri sendiri, kelompok, dan masyarakat. Ya. Kemudian kita tadi menyinggung juga, salah satu adivagasi perlu kalau si fokuskan dari MK masalah pertanian. Uga masalah pertanian ini, bukan elit si konkret ibas diskusi kita enda benahi dan perkuat PPLK ya PPLK mengenai kualitas kepala dinas mengenai Empal kami di Pari Morgana ulanai min sila menguasai teknis duduk ke ibas dinas teknis jana itambahi Bang Robin bahwa jangan lagi hanya yang generasi tua. Kalau ada generasi muda dan kita lihat dia sudah lulusan luar negeri dan ijazahnya pun sudah menunjukkan dia, itu aja kita mampukan, itu aja kita dorong, itu aja kita fasilitasi, telah benar-benar semua bisa bekerja. Jadi MKUKP piga-piga si baci si sumbangkan bupati, wakil bupati, Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Karo, arah percakapan teda, maka man bandu impalku di Pari Morgana, bujur melalempal, sehat, langga dikuida ayoe, renguda na lalap impalku. Puji Tuhan impalku. Sitikal nyelip aku, Bang Analgin. Ya, silakan Bang. Sitikal ku selipkan begini, soal liang melas datas. Ya, kuakap, mari kita bangga bersama karena mereka telah berhasil meminta perhatian pemerintah begini. Ya. Kami kita ningkwe termasuk pemerintah daerah Pemari ras-ras kita amin supaya semua terjadi. Jadi olah terjadi misalnya di semacam wakil gulana semacam tempat-tempat lakar dari siangkan saigi kai bagari. Wakaf pemerintah daerah juga sada pesan perbaiki komunikasi dengan masyarakat. Ya, silakan. Pesan ada untuk cakap-cakap tenda jangan berhenti mengkritisi pemerintahan kabupaten sebab masanya memang harus mengkritisi. Adilasi kritisi semakin hari semakin buruk. Tapi kasihlah kritik yang membangun, yang juga mendorong dan memberi semangat. Tadi menurut aku tetap mengkritisi. Payo. Baca bahaya. Payo. Itu kan mengingatkan, itu kan meluruskan supaya tetap dalam koridor. Yang tujuan tapi impalku di Pari Morgana. Olah apatis, olah diam ketika sesuatu tidak berjalan dengan betul. Ketika kita membiarkan di depan mata kita terjadi ketidakbaikan itu, berarti kita juga ikut membuat tidak baik, bukan? Iya. Jadi sekali lagi bujur impalku de Pari, bujur abang anda, ya sehat kita lalap, selamat menyambut tahun baru. Sedikit perasaanku galau karena kalah kemarin 4-0, tapi tetap kita optimis. Latihan lagi lah, siapkan mental lagi, dan aku yakin sekali, Impalku Iwan de Pari, Abangku Robinson Sembiring, tetap kita berusaha, apapun percakapan kita hanya ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Kabupaten Karo kita.
dan kita siap untuk itu semuanya. Jadi Lalit Tujunta Sidewan selain hanya ikut bersama-sama dengan keahlian kita, dengan posisi kita, dengan pengalaman-pengalaman kita ikut seperti dikatakan tadi Iqbal Kudupari untuk selalu mengingatkan pemerintah Kabupaten Karo. Bujur Bang, bujur Iqbal, bujur juga kita. Bujur. Bujur Bang, bujur. Ya.